Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada yang terhormat CEO PT Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, kepada yang terhormat Direktur PT Absolute Group Services Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suryarso, kepada yang terhormat jajaran direksi PT Absolute Group, yang terakhir yang terhormat kepada Habib Abdurrahman bin Ahmad Asegaf LCMA yang sudah hadir pada sore hari ini. Salawat salam curahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan hikmah hidayah yang sehat. Semoga kita bisa hadir di acara ilmu pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Untuk rangkaian yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka pengajian sore hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Baik, untuk acara selanjutnya akan disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Asegaf LC dan MA. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umatnya selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita dapat melaksanakan ibadah yang difardukan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yaitu mendirikan sholat asar secara berjamaah. Semoga apa yang telah kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kekurangannya dimaafkan dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali pada kesempatan sore hari ini kita membaca satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita nukil, kita ambil dari kitab Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Tapi di kesempatan sore hari ini tetap kita membaca hadis, hanya saja kita menukil dari riwayat Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad. Hadis ini berkaitan dengan bagaimana Rasulullah menggambarkan kepada kita tentang bulan Ramadan. Kenapa kita bahas ini hadis? Karena memang insya Allah tinggal beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga Ramadan yang akan kita masuki ini betul-betul menjadi Ramadan yang penuh berkah untuk kita semuanya. Amin. Dan dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Dan semoga juga Ramadan ini bukan menjadi Ramadan terakhir untuk kita, tapi insya Allah Allah pertemukan kembali dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Di dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, beliau mengatakan qala haddatsana Afwan qala haddatsana Hammad bin Zaid qala haddatsana Ayyub qala haddatsana Abu Kilabah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Kata Imam Ahmad, saya telah mendengar dari guru saya yang bernama Afwan. Afwan mendengar dari gurunya yang bernama Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid mendengar dari gurunya yang bernama Ayyub. Ayyub mendengar dari gurunya yang bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah langsung mendengar dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini sering kita bahas di pertemuan kita, yaitu yang bernama Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi al-Yamani, dan beliau meninggal tahun 60 Hijriah dan sahabat terbanyak di dalam meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan riwayatnya sampai 5.364 hadis, atau yaitu lebih dari 5.000. Ini merupakan jumlah yang terbanyak dari para sahabat Nabi Muhammad SAW.
Nah, salah satu hadis yang beliau riwayatkan adalah di riwayat Imam Ahmad ini, dia katakan lamma hadara Ramadan, ketika datang bulan Ramadan atau ketika memasuki atau mendekati datangnya bulan Ramadan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabah, Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Qad ja'akum Ramadan, beliau Rasulullah SAW berkata, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan itu. Fihi tuftahu abwabul jannah, di bulan itu dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan diikat di bulan itu para syaitan. Wa fihi, dan di bulan itu juga lailatun khairum min alfi syahr, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan di bulan itu, maka sungguh telah diharamkan. Rawahu al-Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, hadis ini sahih, dan kita lihat dari penjelasan para ulama banyak yang mensahihkan hadis ini. Alhamdulillah, berarti hadis ini cukup kuat untuk dijadikan sandaran dalam pembahasan kita di sore hari ini. Yang pertama, di situ diceritakan karena Rasulullah SAW yubashiru ashabah, Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Ini menunjukkan bahwa yang pertama, Nabi itu gembira. Maka kita disunahkan nih, menjelang bulan Ramadan kita disunahkan untuk bergembira. Mestinya kita bahagia, senang, girang ketika mau masuk bulan Ramadan. Dan itu Rasulullah SAW. Kita juga dianjurkan untuk menyebarkan kegembiraan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi sunnahnya itu bukan hanya gembira sendiri, tapi kita ajak orang lain untuk bergembira. Karena Nabi diceritakan yubashiru ashabah, Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang gembira. Dan gembiranya kita mau masuk Ramadan dapat pahala itu. Kenapa? Karena sunnah Rasulullah SAW. Tapi pahala bagi orang yang bergembira hadisnya tidak sahih. Artinya tidak ada hadis secara jelas, secara sahih orang yang bergembira bakal dapat seperti ini. Nah, itu tidak ada. Hadis yang terkenal itu yang berbunyi man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu minan niran. Itu hadis sering kita dengar. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api nerakanya Allah. Ini hadis ma'rufun la aslalahu. Hadisnya terkenal tapi tidak ada sanadnya, tidak ada sumbernya. Adanya di dalam kitab Durratun Nasihin, tapi sanadnya tidak ada. Nah, kalau hadis sanadnya tidak ada berarti tidak bisa dipakai, namanya hadis palsu. Seperti pembicaraan yang terkenal misalkan begini, an-nadhafatu minal iman. Sering dengar itu ya, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu bagian daripada iman. Itu hadis ma'rufun la aslalahu. Hadisnya terkenal tapi sanadnya nggak ada itu. Nggak tahu dalam riwayat siapa, sahabat siapa yang dengar, itu tidak ada. Nah, itu hadis maka dianggap palsu. Jadi hadis yang tidak ada sanadnya ini tidak bisa diterima. Maka hadis yang mengatakan pahala orang yang gembira diharamkan dari api neraka, itu hadis tidak sahih. Bukan berarti terus kita tidak gembira. Gembira ada dengan hadis yang kita baca ini, bahwa Nabi dulu memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Kalau memberikan kabar gembira pasti Nabinya gembira dong. Ada nggak orang cerita gembira tapi dia nangis gitu? Kan tidak mungkin. Nabi memberikan kabar gembira tapi dia sedih, ini tidak mungkin. Nah, kalau Rasul memberikan kabar gembira berarti Nabinya pasti apa? Gembira. Maka kita disunahkan bergembira. Gembiranya kenapa? Nah, bukan karena mau mudik. Ini kadang orang gembira, bentar lagi udah apa? Mudik. Atau kalau Pak THR, kalau urusan kerja ini urusannya, ya itu bagian dari kegembiraan. Tapi yang paling penting gembiranya dikasih tahu sama Nabi. Apa itu? Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Itu disebutkan sama Rasul. Jadi kita gembiranya itu karena sebentar lagi masuk bulan penuh berkah. Kata-kata berkah itu apa sih? Berkah itu ada di dalam apa? Syariat Islam ada kata-kata berkah. Berkah itu adalah anumu wa ziyadah, sesuatu yang bernilai nambah dan berkembang. Itu namanya berkah. Berkah itu bisa banyak menimbulkan manfaat.
Berkah itu banyak menimbulkan kebaikan. Berkah itu bisa berfungsi dan menimbulkan manfaat atau kebaikan, kemaslahatan yang banyak kepada orang lain. Itu namanya berkah. Jadi ada orang bilang waktunya berkah. Ya, waktunya berkah itu maksudnya waktunya sama, tapi diisi dengan berbagai macam kebaikan. Ini orang punya waktu banyak tapi nggak berkah. Kenapa? Karena dibuang untuk maksiat, dibuang untuk yang tidak manfaat, maka hilang berkahnya. Nah, kata-kata berkah itu. Lalu Ramadan itu bulan berkah. Dan memang secara syariat sudah kita pahami, semua syariat Nabi itu pasti mengandung berkah. Dan semua syariat Nabi itu pasti mengandung kebaikan. Kenapa? Karena Allah sendiri ngutus Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu tidak diutus kecuali sebagai rahmat. Berarti apapun yang sumbernya dari Nabi Muhammad pasti rahmat. Semua yang sumber dari rahmat dari Nabi Muhammad pasti mengandung berkah. Tidak ada syariat yang tidak mengandung berkah, termasuk Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara berkah, bicara baik, bicara beruntung, bicara selamat, itu kalau di dalam syariat itu adalah beruntung dunia akhirat, selamat dunia akhirat, berkah dunia akhirat, selalu mengandung dunia akhirat. Jangan diterjemahkan hanya akhirat saja. Misalkan kita baca qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang sholatnya khusyuk. Nah, beruntung itu bukan beruntung hanya akhirat saja, tapi juga beruntung dunia. Beruntung dunia dan akhirat. Semua kata-kata baik di dalam Al-Quran dan hadis itu adalah baik dunia dan baik akhirat. Ini juga berkah. Berkah dunia, berkah akhirat. Berkah dunianya apa Ramadan? Yang pertama, untuk badan kita sehat. Tidak ada orang yang sakit gara-gara puasa. Tidak ada. Nggak tahu Bapak Ibu mungkin pernah dengar ada orang saat nih puasa jadi sakit. Tidak ada. Rasul pernah bilang dalam hadis, walaupun sanadnya sedikit lemah, Rasul pernah bersabda, sumu tasehu, puasalah kalian, kalian pasti apa? Sehat. Tidak ada orang puasa jadi sakit. Jangankan puasa karena Allah, puasa karena diet aja apa nih? Untuk jaga sehat suruh banyak puasa. Orang mau operasi suruh mau check up secara benar puasa. Karena puasa ini secara umum saja, dunia saja yang puasa karena dunia sehat. Apalagi dia puasa karena Allah. Tidak ada yang, nggak tahu, saya belum pernah dengar sampai sekarang orang puasa jadi apa? Jadi sakit. Ada yang sakit puasa tambah sakit, ada. Karena memang dalam Al-Quran tidak boleh, wa in kuntum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kalian sakit, maka ditunda saja, jangan puasa, nanti di hari lain. Berarti kalau sakit dia puasa tambah sakit ada. Tapi kalau orang nggak sakit puasa jadi sakit, tidak mungkin. Ada juga bukan karena salah puasa, dia pas puasa pas bukanya makan sirup segini, minum sirup segini, dingin sirup segini full coba gelas gede, mules. Nah, jangan dia salahin puasa, dia mulesnya gara-gara apa? Sirupnya. Jangan dibilang gara-gara puasa sakit buang-buang air. Iya, Anda pas tekdung langsung apa? Bukanya segitu tambah rujak lagi, selesai jadi sakit. Jangan dibawa apa? Jangan dibawa-bawa puasanya, bukanya yang salah. Enggak, saya nggak banyak, sirupnya cuma segelas. Iya, cuma segelas, cuma 6 macam, 7 macam. Sirup merah, kuning, hijau, kopi, teh, semua dia apa? Udah kayak orang balas dendam katanya. Kayaknya di jamaah takhir itu makan. Sarapan enggak, siang enggak, sore kumpul semua itu makanan. Dari jenis makanan pagi ada, makan siang ada, makan malam. Selesai, sakit. Jadi bukan karena puasa, karena berbukanya yang tidak betul. Makanya Rasul kan ajarkan di dalam berbuka. Nah, kalau kalian berbuka alaikum birrutobat. Kalau berbuka hendaklah pakai rutop. Rutop itu kurma muda. Rasulullah pakai itu tuh. Kalau memang kau tidak ada rutop, alaikum bitamar. Maka dengan kurma. Jadi pertama tuh rutop sunnahnya. Kalau nggak ada rutop, kurma. Beda ya. Rutop itu yang masih kuning-kuning itu. Kalau nggak ada itu, bitamar. Nggak ada tamar, air putih. Dan jangan dingin, jangan panas, sedang air putihnya. Rasulullah suka minum air putih, tidak panas, tidak dingin. Minum itu, baru ngopi. Ini enggak langsung ngopi. Habis ngopi pakai nambah lagi ya. Wah, budus lagi tambah ya. Jadi sekali lagi tidak ada orang sakit gara-gara puasa. Kalaupun sakit pasti karena apa?
Nah, makanannya, gayanya saat berpuasa salah. Nah itulah Rasulullah bilang sumu tasihu. Jadi berkah di badan. Ini nanti mungkin kalau bahasa kita betul mau membersihkan racun-racun, toksin tuh. Ramadan paling bagus, pembersih paling bagus. Jadi insya Allah Ramadan ini berkah untuk kita dalam badan kita menjadi sehat, insya Allah. Yang kedua, berkah di dalam rizki. Di luar itu akan rizki, di dalam lingkungan itu akan bawa berkah. Misalkan di dalam orang yang rumah tangganya kurang rukun, kurang akrab, di bulan Ramadan disuruh untuk berbaikan. Kan sudah kita jelaskan kemarin, Ramadan nggak jadi berkah kalau kita masih bermusuhan. Maka sebelum Ramadan ini betul-betul harus menjadi keluarga yang rapi, tidak boleh masih tidak tegur sapa. Ditambah nanti kalau sampai terjadi emosi, qul inni shaim. Kalau ada yang membuat kamu marah, apalagi mengajak kamu bertengkar, katakan aku puasa. Lihat, direda emosi semua. Sosial itu akan menjadi baik gara-gara puasa. Kalau dari ekonomi, wah, saya pengen tahu siapa sih yang merasa dirugikan gara-gara puasa? Apakah ada bisnis hancur gara-gara puasa? Saat mungkin identik puasa itu kan makanan. Berarti jangan-jangan penjual makanan ini bangkrut? Nggak ada. Cari restoran yang bangkrut gara-gara puasa. Tidak ada. Ya kalau tempat maksiat bangkrut itu biasa, bulan Ramadan. Tapi kalau di tempat makan, jual makan, nggak ada. Mungkin banyak orang-orang yang biasa dagang dari pagi sampai isya, dapatnya sekian. Di bulan Ramadan bukannya badal asar, isya selesai, keuntungannya nggak jauh beda, bahkan lebih daripada hari biasa. Luar biasa. Makanya orang-orang yang punya keyakinan penuh terhadap Islam, terhadap Ramadan, dia punya warung, dia nggak bakal buka. Terutama yang jualnya yang dekat-dekat dengan warga. Dia tidak akan buka kecuali badal asar, karena untuk persiapan mereka buka dan seterusnya. Tapi yang di pinggir jalan boleh, kata para ulama, boleh tuh bikin di pinggir jalan raya, boleh untuk buka warung, karena mungkin ada musafir, orang pergi jauh kan, mau makan silakan itu. Tapi kalau di kampung mana ada musafir, orang kampung asli yang beli. Sampai memang kena dosa, kena. Kalau kita jual makanan, kita tahu nih nggak puasa, harus beli sama kita layan, tidak berduit saya, nggak boleh. Yang nggak puas, yang boleh makan di warung ini yang pertama musafir. Musafir boleh untuk makan, kita layani. Atau orang sakit, ini orang sakit, tetangga saya nggak makan, saya punya warung makan, silahkan, boleh. Atau wanita yang pasti haid dan nifas, boleh. Atau mungkin anak kecil, kita layani. Atau orang gila. Makanya selain itu tidak boleh. Makanya nanti kalau kita melihat ada orang makan di warung, walaupun kalau Ramadan tuh kadang-kadang kakinya dong sih nggak kelihatan orangnya. Nah Ramadan tuh kakinya aja yang nongol, orangnya tidak kelihatan. Tapi kita tidak boleh langsung tuduh orang ini tidak beriman, tidak. Kita boleh jadi mungkin musafir. Ini orang apa? Sedang pergi jauh jadi makan. Jadi kita tidak boleh sebut. Enggak, satu bukan orang musafir, orang kampung kita dekat sini. Oh lagi sakit mungkin orang. Ini lagi sakit kurang sehat, boleh untuk tidak puasa orang sakit. Enggak, saat seger. Belum balik kali ya, atau belum balik, enggak sudah berjenggot, udah kumis, oh berarti udah balik, berarti ya itu satu lagi berarti. Ya Allah alam. Tapi insya Allah kita dan keluarga kita, lingkungan kita dijaga oleh Allah SWT, berikan taufik untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini luar biasa. Dan di dalam apa lagi, bisnis apa yang bangkrut? Nggak ada. Bahkan kalau bicara tentang makanan, jangankan pedagang asli, yang bukan pedagang yang Ramadan jadi pedagang kok. Buka langsung meja, kolak macam-macam, laku semua itu. Makanya kalau kita masukkan ke sini besok Ramadan agak macet nih. Kalau rumah-rumah kampung itu suka dikeluarin apa? Meja jualan, berhenti, bener-bener, dan laku tiap tahun. Kalau tidak laku nggak mungkin buka lagi sama dia. Inilah Ramadan, maka membuat bisnis-bisnis baru nongol dari bulan Ramadan. Apa yang rugi dengan Ramadan? Ini Ramadan tidak pernah merugikan, karena Ramadan syahrun mubarak. Tiket jangan bicara tentang transportasi, pesawat full, kereta full, bis full, naik harga terus dihantam beli semua. Jual baju nggak ada yang lagi. Tanah Abang sekarang bapak boleh, ibu berangkat Tanah Abang, ya Allah macetnya sudah mulai apa? Full. Bahkan keuntungan mereka dalam sebulan ini bisa sama dengan keuntungan selama setahun bulan Ramadan sebulan ini. Keuntungannya luar biasa. Apa yang tidak laku atau bahasa kita rugi gara-gara Ramadan? Tidak ada orang yang dirugikan dengan Ramadan, baik dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi kesehatan. Subhanallah. Dan Rasulullah
menjelaskan keberkahan secara akhirat adalah apa? Iftaradallahu alaikum siyama. Di bulan itu Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Puasa ini berkah. Karena jangan dipikir puasa itu Allah pengen nyusahin kita. Allah nyiksa saya supaya nggak makan, nggak minum seharian. Bukan. Allah bilang, aku wajibkan kepada kalian puasa, bukan tujuannya biar kalian merasa susah, lapar dan haus, tapi la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ternyata Allah ingin menjadikan kita di bulan ini, bulan Ramadan, menjadi orang yang bertakwa. Ya Allah, la'allakum tattaqun. Dan kenapa nggak sekarang saja dijadiin orang bertakwa? Iya, sekarang sepanjang tahun Allah ingin kita jadi orang bertakwa. Tapi di bulan Ramadan lebih cepat orang menjadi orang lebih bertakwa. Kenapa? Bulan Ramadan syahrul mubarak. Kok bisa lebih cepat saat? Iya, di bulan Ramadan tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Pintu surga dibuka. Kata ulama, pintu surga dibuka itu ngefeknya besar sekali. Surga itu pintunya kan ada 8. Dan satu tiang atau satu daun pintunya surga itu ada yang mengatakan dalam riwayat sejauh sebulan perjalanan. Kalau sebulan perjalanan sekitar 1.500 kilo lebarnya itu pintu surga. Jadi dibuka itu pintu surga. Subhanallah. Ini bukan sesuatu yang kecil. Dan ya tentunya kalau bicara tentang surga nggak usah nanya urusan dunia, saat engselnya segini mana itu 1.500 kilo daun pintu, nggak usah mikir itu urusan akhirat ini. Kalau cerita akhirat dengerin aja, imani aja. Karena otak kita nggak apa? Tidak sampai, bukannya mustahil, bukan, ini tadi otak kita belum sampai kita dibuka. Itu kalau dibuka alam itu menjadi heboh. Dan apa sih fungsinya? Banyak hikmah dibukanya pintu surga. Salah satunya kalau pintu surga dibuka itu akan mengeluarkan hawa, mengeluarkan apa? Bau, aroma hawa yang menyebabkan orang itu enteng ibadah. Pintu surga dibuka, enteng ibadah. Makanya jangan kaget nanti bulan Ramadan orang sholat musola mesti tambah penuh. Tambah penuh masjid musola, apalagi subuh full. Wah, karena habis buka dia, habis sahur gitu, nggak langsung penuh di mana-mana. Jangan kaget nanti banyak orang sedekah. Iya, karena memang dibuka di pintu surga, membuat orang muda. Kalau sekarang kita macet, aus setengah jalan, nggak ada yang ngasih minum. Tapi nanti Ramadan, takjil kadang di pinggir jalan sudah apa? Dibagikan. Hari ini kita ke Ausa, mampir ke musola, minta air sama DKM, disuruh kokop di air. Nggak ada air pak, nggak ada air, tuh kokop tuh air banyak. Tapi di bulan Ramadan nanti, antum mau maghrib nggak usah cari restoran, berhenti aja di musola mana aja, berhenti di situ. Jangankan air putih, teh, kopi, kolak semua lengkap, boleh bawa pulang lagi, masih sisanya banyak itu. Kenapa? Berkahnya Ramadan dibuka. Kenapa kok mudah orang sedekah? Iya, itu adalah dibuka pintu surga. Dibuka pintu surga, akhirnya orang banyak sedekah. Jangan kaget di bulan Ramadan orang bisa khatam Al-Quran berkali-kali. Padahal di luar Ramadan 1 tahun saja belum bisa kita apa? Khatam. Tapi di bulan Ramadan sebulan kita bisa khatam. Ramadan pintu surga dibuka, membuat kita mudah melakukan ibadah. Jangankan sholat witir, taraweh bisa 11, ada yang 23, ada yang 33 dikerjakan. Coba hari biasa, witir aja sering lewat kita. Ini di bulan Ramadan kena semua. Itu adalah keringanan. Coba sekarang, coba aja kita coba. Nanti jamaah, nanti pada isya kita sholat sunnah 11 rakaat. Insya Allah pada pulang duluan. Nah, kalau enggak, ntar aja besok aja. Tapi kalau Ramadan nggak pakai diminta sudah lah. Saya terawih dulu. Ada yang tidak terawih rasanya, ya Allah, rasa kurang apa? Kayaknya ada sesuatu yang bolong. Padahal di hari biasa kita kelewat biasa saja. Enggak sholat sampai sekian rakaat. Itulah hawa pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup oleh Allah. Pintu neraka itu tidak ada daun pintunya, karena kata para ulama, kata Abdullah bin Abbas, pintu neraka itu tidak ada daun pintu. Pintu surga 8, pintu neraka 7. Dan neraka itu bentuknya lubang. Jadi bentuknya lubang sama. Lubangnya itu 1.500 kilometer apa? Lebarnya lubang-lubang itu. Nanti paling atas ada yang mengatakan jahim, neraka, ada yang bilang jahanam paling atas. Nanti di bawah tuh ada lubang lagi, di bawah ada lubang lagi. Dan itu tentunya menunjukkan begitu mengerikan sekali pintu neraka. Makanya kalau di surga kan malaikat Ridwan bilang kepada penduduk surga, udkhuluha bisalam, ayo masuk silakan dengan apa? Penuh keselamatan, disambut masuk.
Tapi kalau neraka, malaikat Malik nggak disuruh masuk begitu. Kalau dia ada daun pintu, paling didorong, masukin surganya, masukin nerakanya didorong. Tapi kalau lubang gelap seperti itu, dan gelap, lubang itu karena ada apinya, lubang itu gelap, bukannya api terang. Biasanya kalau ada api kan terang, karena api neraka itu bukan merah, bukan biru, bukan apa lagi, tapi warnanya hitam. Karena terlalu panasnya, sudah nggak ada derajat Celcius lagi, sudah nggak tahu berapa itu, karena itu dipanaskan, merah dipanaskan menjadi biru, nanti akhirnya menjadi merah, menjadi hitam. Jadi lubang itu gelap dengan gelapnya lubang dan gelapnya api. Orang itu akan dimasukkan di dalam neraka oleh malaikat Malik, nggak didorong begitu. Ini kalau ibarat ini kepalanya, dia diambil kakinya, kemudian dia apa? Dilempar begitu. Jadi dibalik kemudian dilempar. Enggak digini-giniin dulu, takut-takutin, enggak, langsung apa? Itu neraka, jadi enggak main-main, enggak didorong begitu. Dorong begitu enggak, dibalikkan dulu kakinya kemudian. Maka tentunya dengan ungkapan lubang itu lebih mengerikan daripada pintu. Kalau daun pintu ini serem, tetapi tidak seserem neraka yang berlubang tadi. Semua pintu neraka ditutup. Efeknya apa? Membuat orang malas untuk maksiat. Karena efek pintu neraka ditutup, membuat orang malas. Efek maksiatnya, mau maksiat malas. Kadang-kadang ada orang yang di siang seperti ini, sore seperti ini belum berbuka, tiba-tiba ada yang membicarakan aib orang atau ghibah, itu tiba-tiba yang di situ jangan ngomongin orang, Ramadan. Ada yang ngomong begitu. Yang negur bukan ustaz, dia sendiri, padahal hari biasa dia ikut ngobrol juga, bahkan dia mengiyakan, emang iya itu begitu, biasa begitu. Tapi Ramadan dia bisa melarang, dan itu memang efek. Dan orang itu membuat segan, enggan, malas untuk bermaksiat kepada Allah. Ditambah lagi waktu fi syayatin, diikat syaitan di hari itu. Di bulan Ramadan sebulan full diikat, setan diikat. Dan kata-kata diikat ada yang menerjemahkan macam-macam maknanya. Tapi yang paling jelas kata Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani, beliau mengatakan apa? Diikat, betul-betul diikat. Syaitan itu diikat di rantai. Karena riwayat Imam Bukhari, wasul silati syayatin, di rantai. Wasufidati syayatin. Jadi diikat di rantai artinya betul-betul setan. Maka membuat orang lebih gampang lagi ibadah. Membuat orang lebih mudah lagi untuk ibadah dan malas dan sulit untuk maksiat. Kenapa? Karena di saat itu setan sudah tidak menggoda. Makanya para ulama bilang kalau masih ada orang yang maksiat juga, di bulan Ramadan mabuk juga, di bulan Ramadan masih mengkonsumsi narkoba juga, di bulan Ramadan masih zina juga, di bulan Ramadan masih mencuri juga, maka setan, kalau bisa kita lihat alam setan, setan bergeleng-geleng pala. Ini orang nggak ada liburnya maksiat. Saya saja sebulan ini nggak maksiat, dia masih maksiat juga. Setan kagum sama orang itu, karena nggak berhenti maksiatnya. Subhanallah, apalagi sudah maksiat nyalain setan lagi kan? Kenapa antum nggak sholat Ramadan ibadah? Saya tergoda sama syaitan. Kata setan fitnah itu Pak. Wallahi saya tidak pernah menggoda Anda. Saya sudah tidak menggoda, saya sudah nggak ikut campur urusan maksiat, saya sudah apa? Dirantai, saya hanya ngeliatin. Maka jangan-jangan yang begitu dosanya dua kali. Dosa nggak sholat, kedua dosa fitnah. Saat mau fitnah setan dosa. Kita ini hebatnya dalam Islam ini. Walaupun saya musuhan ini musuh saya, musuh betul-betul musuh, dan dia ini ahli maksiat, penjahat, tetap nggak boleh kita memfitnah dia, walaupun dia musuh kita. Membuat hoak untuk dituduhkan kepada lawan itu tidak boleh, walaupun itu musuh kita. Itu hebat Islam. Ini kan kadang-kadang kita kan tidak, untuk membuat kita banyak pembelaannya dan dihancurkan musuh kita, dibuat macam-macam hoak diberikan kepada si musuh. Islam tidak membolehkan. Walaupun dia musuh kita, Anda tidak boleh memfitnah, itu namanya. Setan juga begitu, difitnah nggak boleh walaupun dia setan. Tetap tidak diperbolehkan. Intinya Ramadan bulan berkah. Orang yang ibadah di bulan Ramadan sangat mudah. Orang maksiat sangat berat. Oleh karena itu Rasul bilang man hurima khairaha faqad hurim. Kalau Ramadan nggak bisa melakukan kebaikan juga, rasa-rasanya sulit untuk berbuat baik di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan nggak mau sholat juga, padahal saat surga dibuka, neraka ditutup, setan diikat,
masih belum bisa sholat juga, kata Rasul, rasa-rasanya sulit untuk bisa mendirikan sholat di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu insya Allah Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan yang penuh berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan di hadis tadi, di dalam Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah Lailatul Qadar. Insya Allah nanti itu pembahasan kita akan bahas lebih detail pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan Rasulullah menutup hadisnya dengan kalimat man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan kebaikannya di bulan Ramadan, sungguh dia telah diharamkan untuk melakukan atau mendapatkan kebaikan di bulan lain. Ya walaupun tidak mustahil. Ramadan dia belum dapat pintu taubat, belum dapat taufik, ya setelah Ramadan dapat taufik bisa jadi. Tapi paling mudah, paling gampang dapat taufik, hidayah, ampunan, maghfirah dari Allah adalah di bulan Ramadan. Insyaallah kita semua gembira di hari ini menyambut datangnya bulan Ramadan, dan insyaallah Ramadan menjadi bulan ampunan, bulan maghfirah, bulan rahmat untuk kita semuanya. Dan semoga Allah SWT tidak menjadikan Ramadan ini Ramadan terakhir untuk kita. Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, bisa bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Habib. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin kita batasi 1-2 pertanyaan, mungkin offline dulu. Silakan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Habib, izin bertanya. Seperti penjelasan tadi disampaikan bahwa setan dikerangkeng atau diikat. Tapi kenapa masih terjadi orang berbuat maksiat? Itu efek dari apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah mendapatkan penjelasan bahwa selama bulan suci Ramadan yang sudah meninggal dibebaskan siksa kuburnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setan diikat, tapi masih aja ada orang yang maksiat. Ini kenapa nih? Efek apa? Nah, yang pertama penjelasan para ulama bahwa ada itu mungkin bahasa mudahnya itu murid teladan setan. Kenapa kok begitu ya? Saya punya murid. Awalnya murid saya suruh sholat susah banget. Saya rayu, sudah nggak bisa, maka saya hukum kalau dia nggak sholat hari pertama, hari kedua, sebulan, setahun. Terus lama-lama akhirnya karena sudah terbiasa kita didik dengan sholat, akhirnya awalnya saya ngomel dulu, marah dulu, bahkan bawa apa? Pukulan dulu baru dia mau sholat. Tapi karena sudah terus lama-lama pukulan saya sembunyikan. Ngelihat saya aja udah sholat, dia udah mulai apa? Lama-lama saya nggak kelihatan, tapi saya bilang, udah sholat belum? Wah itu langsung sholat tuh. Tapi lama-lama kita pergi, kita nggak ada, tetap dia apa? Sholat karena sudah terbiasa. Begitulah setan. Pertama dirayu untuk mabuk, disuruh narkoba, terus dirayu. Susah. Pertama, kedua lama-lama sudah keenakan, setan udah nggak goda lagi. Setan tinggal ngeliatin aja udah apa? Nah, setan diikat tetap aja dia. Ini makanya dibilang murid teladan setan tadi. Nah, jadi tidak perlu digoda. Ya maaf. Seperti orang suka nanya, Ustaz, itu di majelis ta'lim ini pasti nggak ada setan ya? Setan tuh paling banyak mungkin di tempat-tempat maksiat, prostitusi, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat wah super penjahat itu, tempat maksiat ya. Mungkin di situ banyak setan. Justru di tempat sini banyak setan. Di sana malah nggak ada setan. Kenapa? Di sini orang mau berbuat baik, setan akan goda terus. Makanya jangan kira di majelis ta'lim itu nggak ada setannya. Makanya kita ada aja tuh di majelis. Karena ini menunjukkan tempat mulia. Maka setan akan menggoda supaya kita itu apa? Segera bubar, tidak konsentrasi terus. Kalau lagi duduk ingat semuanya. Orang tadi seger jadi ngantuk. Ada aja tuh setan. Memang ini godaan. Itu harus kita lawan, harus kita tantang. Makanya sesuatu yang memang hal biasa. Karena di sini tempat-tempat baik setan banyak. Tapi kalau di tempat itu setan nggak perlu goda. Dia bilang, wah ini setan semua, sudah ditinggal aja. Karena sudah melakukan apa? Ini gak usah pakai digoda lagi, udah pada apa? Udah bir semua minumnya, narkoba semua.
Kata setan, mau apa yang mau saya goda? Udah ditinggalin. Makanya kalau dibilang ada tempat setan, nggak ada, setan itu nggak ada. Tapi apa? Minal jinnati wan nas, setan semua tapi itu. Makanya dibilang di tempat itu nggak ada setannya. Di sini banyak. Kenapa? Itu karena ingin menggoda. Makanya kata Abdullah bin Abbas waktu ditanya, kenapa orang yang sholatnya itu selalu berusaha untuk khusyuk digoda sama setan? Nah, Abdullah bin Abbas ngasih ibarat mudah sekali. Kalau ada dua rumah, ini rumah satu bagus sekali, barang-barangnya perabotannya mahal-mahal. Ada satu lagi rumah gubuk reot mau rubuh, dalamnya tidak berharga sama sekali. Ada pencuri lewat. Kira-kira kalau dihitung, pencuri mau mengincar rumah yang bagus, mewah, isinya mahal, atau rumah gubuk yang tidak ada harganya perabot? Kata orang itu bertanya, ya, pasti pencuri tertarik dengan rumah yang mewah, isinya bagus, mahal-mahal. Begitulah setan. Setan itu kalau ngelihat ini orang ahli ibadah, ibadahnya bagus, rapi, ini yang akan diincar. Tapi kalau ini mau diincar apanya? Udah nggak usah diincar juga, udah nggak ada harganya sudah. Makanya kalau bahasa ininya nggak ada tarik untuk digoda. Makanya kalau ada orang bilang, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya kalau lagi sholat nggak inget apa-apa, khusyuk. Salah Anda, justru Anda waktu Allahu Akbar kok jadi ingat, berarti Anda digoda setan. Selama antum digoda setan berarti antum sholatnya bagus. Kalau nggak ada Allahu Akbar, nggak inget, blank sama sekali, nanti setan bilang emang wudunya salah. Kata setan, mau ngapain digodain, wudunya salah, biarin aja, nggak usah digoda. Tuh nggak ada terima juga. Makanya ketika antum sholat nggak inget apa-apa, jangan GR dulu, jangan-jangan apa? Kok saya nggak inget apa-apa di sholat ini? Setan kok biasanya kan ada orang yang berusaha sholat jadi inget ini kayak kurang khusyuk. Iya, justru kurang khusyukmu itu menunjukkan sholatmu benar. Karena setan itu akan menggoda orang yang sholat wudunya bagus, rapi. Nah ini mulai digoda. Tapi kalau coba antum sholat nggak pakai wudu, nggak bakal digoda. Nggak pakai wudu, Allah Akbar, tenang antum, nggak bakal kita apa-apa. Mau ngapain setan godain? Orang nggak wudu nggak diterima juga. Oh jadi ternyata orang yang baik, yang maksiat terus itu boleh jadi itu sudah menjadi anak didik teladan apa? Setan. Jadi setan diikat pun tenang, alhamdulillah itu jalan terus walaupun nggak ada saya. Karena nggak ada godaan, karena udah terbiasa, sudah terbiasa. Kalau kata orang-orang kampung bilang udah gape, udah mainin udah gape, udah nggak usah diapain, udah diajarin, udah ahli. Nah yang kedua, ternyata maksiat itu bukan hanya dari syaitan, ada dari hawa nafsu. Nah ini hawa nafsu. Hawa nafsu, inna nafsa la ammarah bisu. Sesungguhnya hawa nafsu kalau tidak dididik, tidak jaga dari awal, itu memang bawaannya tuh jahat. Ini hawa nafsu. Makanya kita ada taklim, kita ada zikir, kita ada sholat setiap hari, itu menjaga tuh hawa nafsu. Itu kata Imam Burdah Al-Busiri itu ketika dalam burdahnya itu bahwa hawa nafsu itu harus dilawan, harus seperti bayi yang disapi. Artinya memang hawa nafsu itu hawa keinginan. Misalkan saya jam segini tuh enaknya tidur gitu, jam-jam atau jam subuh, bangun subuh tidur, tidur itu hawa nafsu. Maka kita harus lawan, jangan tidur, ini kan saya diwajibkan sholat subuh, saya bangun, itu hawa nafsu. Jadi hawa kalau dibiarkan itu ngikut, dan akhirnya orang yang biasa mengikuti hawa nafsunya, walaupun setan tidak ada, tapi tetap dia maksiat. Ini hawa nafsu. Ketika seseorang melihat narkoba yang nggak ngerti, ini dipikir keren, atau orang kalau konsumsi ceritanya enak versi dia, akhirnya ada tuh keinginan, ada itu hawa nafsu tuh namanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini kan haram, saya nggak mau. Nah itu hawa nafsu. Nah jadi orang yang biasa melawan hawa nafsu aman, tapi yang biasa mengikuti hawa nafsu, walaupun setan sudah diikat, itu akan ikut. Siang-siang, jam 2 siang, Ramadan besok, paling enak. Hari biasa begini Pak, dikasih teh manis, es, dingin, nggak begitu nafsu. Coba besok nih, 10 hari lagi, dohor jam 2, ngelihat orang teh manis, pakai es tuh gelas sampai keringetan. Ya Allah, siang tuh enak banget itu kelihatan. Hawa nafsu tuh ingin loh. Padahal nanti maghrib pun kita nggak nafsu juga. Maghrib sedikit sudah. Itu waktu maghrib, lihat coba sebelum berbuka, sirup itu disiapin, yang warna kuning, merah, hijau, ada apa lagi semua tuh, susu, nafsu gitu. Coba pas diminum,
Selesai Pak, nggak ada yang dimakan semuanya. Kolaknya udah macem-macem. Udah kayak sesajen. Kolaknya 7 macam, minumannya 7 macam, lauknya 7 macam. Udah kayak 7. Udah kayak apa sesajen kan 7 macam-macam. Baru makan satu, sudah semua nggak nafsu. Sebenarnya itu hawa nafsu. Nah, kalau diikutin hawa nafsu akhirnya kena lah. Jadi orang yang maksiat di bulan Ramadan boleh jadi karena sudah menjadi anak didik teladan setan, atau memang suka mengikuti hawa nafsunya. Jadi itulah sumber kemaksiatan, hawa nafsu dan syaitan. Setan diikat, hawa nafsu masih ada. Tapi kalau orang yang imannya yang sudah mendidik, biasanya dulu ya sholat dia biasa, zikir dia biasa ninggalin haram, hal-hal yang haram. Walaupun ini enak tapi ini haram, nggak boleh ditinggalin. Hawa nafsu dijaga, setan diikat, mantap udah. Ramadan pasti aman. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, yaitu berkaitan dengan tadi yang kedua, siksa kubur. Dalam riwayat ada yang mengatakan ini para ulama dari mazhab Hanafiyah. Para ulama dari mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa di alam kubur itu kan disiksa bagi orang ada 2 macam ya. Ada muslim dan non muslim. Yang non muslim jelas sudah nggak perlu kita bahas. Nah, yang muslim ini nanti ada 2, bahkan ada 3. Ada muslim yang kan di dalam surat Fatir itu yang 31 itu kan, inna awrathnal kitab, yaitu bahwa kami wariskan kitab ini kepada alladzina istafaina min ibadina, yaitu kami berikan minhum wa minhum muktasid wa minhum dhalimun li nafsi wa minhum muktasid wa minhum sabiqun bil khairat. Orang Islam itu ada 3 macam, baik yang dikubur atau yang hidup. Yang pertama yaitu dhalimun li nafsi, orang yang suka mendolimi diri sendiri, yaitu suka maksiat, suka melakukan pelanggaran-pelanggaran dari aturan. Suruh disolat dia nggak sholat, disuruh puasa dia tidak puasa, atau dia dilarang narkoba dia narkoba juga. Nah ini nih dhalimun li nafsi. Ada yang kedua yaitu muktasid. Kelompok muktasid ini sedang, dia itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tapi kadang-kadang terpleset juga. Tapi kadang-kadang kayak kita begini, kita alhamdulillah ibadah-ibadah kita usahakan untuk kita laksanakan. Ibadah yang diwajibkan kita laksanakan, sunnah kadang-kadang kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan, yang makruh kadang-kadang terjadi. Kadang-kadang juga kita terjatuh pada maksiat, terus kita taubat. Itu kan kita kelasnya kan begitu. Kalau yang banyak maksiat melulu itu ada yang suka ibadah tapi kadang-kadang terpleset. Yang ketiga ada yang namanya sabiqun bil khairat. Wah, ini tingkatan para kekasihnya Allah, paling depan dalam kebaikan. Sekali dosa istighfarnya sekian. Kalau kita kan sekali dosa istighfarnya satu. Jadi artinya masih sedang-sedang. Kalau yang ini sabiqun bil khairat. Nah, di kubur pun begitu. Ada yang dhalimun li nafsi, digebukin terus sama munkar nakir. Yang satu lagi ada muktasid. Ya, kadang digebuk, kadang rahat. Kadang ada santainya, karena memang dia ibadahnya imbang sama Ini kalau cerita pribadi. Nanti ada yang satu lagi sabiqun bil khairat. Itu di kuburnya taman-taman surganya Allah. Itu udah santai, udah nggak ada siksaan. Ini orang-orang yang para kekasihnya Allah. Nah, di bulan Ramadan bagaimana kondisi mereka? Kata sebagian mazhab Hanafiyah, semuanya santai. Kalau yang sabiqun bil khairat lebih nikmat lagi di bulan Ramadan. Yang muktasid, yang sedang aman. Bahkan yang dhalimun li nafsi pun aman. Gembira dia, istirahat. Kata munkar nakir, udah santai dulu Ramadan. Jadi yang libur istilahnya. Wah, itu girang itu. Makanya ahli kubur yang ahli maksiat pun girang nyambut Ramadan. Apalagi yang ahli muktasid atau sabiqun bil khairat lebih lagi. Nanti pas malam takbir mau habis nangis lagi. Yos, kalau besok digebuk lagi. Jadi itu ada berhentinya tuh. Memang itu pendapat dari mazhab Hanafiyah. Sebagian ulama mazhab Hanafiyah, ahlul kubur yang ahli maksiat dhalim li nafsi aman. Yang ini apalagi. Tapi non muslim tetap nggak ada berhenti. Ini adalah cerita untuk muslim. Nah itu memang pendapat itu ada. Dan insya Allah keluarga kita semua, orang tua kita, keluarga orang kita cintai yang telah meninggal dunia, insya Allah betul-betul di kuburnya dijadikan taman-taman surganya, baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih Habib.
mungkin ada yang masih bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Habib, sepertinya pertanyaan guyon Habib. Biar enggak sepaneng tadi ada siksa kubur itu saya itu sedih kalau gitu. Jadi gini Habib, saya pernah ditanya teman saya, tapi pertanyaannya guyon tapi nggak saya jawab. Setiap ada perbuatan yang manusianya enak kok yang disalahkan setan. Contohnya dia minum minuman, kan yang minum kan manusianya, tapi kok setannya yang disalahkan. Terus ada lagi ceritanya setan kepingin pensiun dini, kepingin pensiun nggak mau goda lagi. Ini kan pertanyaan guyon Habib. Terus yang kedua ada orang sholat rapatkan barisan, kalau tidak dirapatkan renggang diisi setan. Loh, setannya mau sholat kok malah nggak boleh ya? Nah ini pertanyaan guyon Habib. Ya mohon penjelasan dan pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang mesti satu pertemuan bahas tentang setan. Memang setan itu luar biasa. Itu pembahasannya. Ada yang mengatakan setan itu sama dengan jin. Ada yang bilang begitu, setan ya jin. Tapi setan itu yang maksiat, jin itu yang ibadah. Tapi nanti ada yang pendapat enggak, setan sama jin beda. Setan itu khalaqtani min nar, diciptakan dari api, sementara jin min marijin min nar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Setan itu jin itu diciptakan wa khalaqal jan, dan diciptakan jan itu jin. Min marijin min nar, dari percikan api. Jadi dia dari percikannya. Makanya jin itu ada yang ibadah, ada yang maksiat. Jin itu ada yang suka taklim, ada yang nggak suka taklim. Jin ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Persis seperti manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan jin itu ada yang beriman. Dakwah Nabi di Taif, setelah pulang dari Taif, ketemu dengan bangsa jin 7 orang. Itu mereka pertama kali masuk Islam di zaman Rasulullah SAW. Lalu mereka jadi dai. Jadi jin itu ada Islamnya. Tapi kalau setan nggak ada Islam. Nah, itu ciri bedanya jin sama setan itu. Ada kata ulama paling gampang, jin itu yang suka tawa-tawa sendiri, pocong gitu ya, kalau bahasa kita ya, Pondorwo, itu jin semua itu. Kita ketawa di atas apa? Pohon apa? Yang listrik, kalau dulu kan pohon kan, sekarang nggak ada pohon kan, yang listrik. Ketawa itu jin itu. Kalau zaman dulu kan banyak pohon kan, sekarang udah jarang pohon. Artinya jin-jin itu tiba-tiba di rumah kok kayaknya kotak-kotak bunyi, itu jin. Itu nggak ada syaitan. Syaitan nggak mau begitu. Setan nggak mau ngerjain orang takut-takut, yang nakut-nakut itu jin. Tapi kalau setan itu goda orang supaya tidak sholat, goda orang. Kalau jin itu yang mungkin ada yang suka pernah dengar ketempelan, terus ngamuk-ngamuk, itu ada. Dan nanti di dalam hadits pun Rasulullah SAW melarang beberapa hal supaya nggak mengganggu bangsa jin. Misalkan maaf, buang hajat di lubang tanah yang ada lubang, buang hajat nggak boleh. Buang air panas sambil nggak boleh, harus buangnya pelan. Karena takut ada jin. Makan beristinja ya, istinja itu dengan air, istijmar dengan batu atau selain batu, yaitu misalkan dengan tulang, nggak boleh. Kalau orang yang buang air kecil, terus mau istinja nggak ada air, boleh pakai tisu, atau yang nggak ada, boleh pakai batu. Sunnah pakai batu. Kalau nggak ada batu, beberapa benda yang boleh, kecuali tulang nggak boleh. Kenapa waktu tulang nggak boleh? Itu makanan saudara kalian jin. Nah, jadi ada jin itu ada, jadi beda antara jin dan setan. Jadi kadang-kadang kita katanya Ramadan nggak ada setan, ternyata saya masuk musola bunyi jin itu, ya jin nggak diikat, jin ada. Jin itu nggak goda orang untuk maksiat, nggak, godain cuma untuk nakut-nakutin doang, bercanda. Jin. Jadi kalau setan itu lain, godainnya supaya nggak sholat, godain supaya mabok, nah itu jin, setan. Nah kemudian setan ini beranak pinak kata para ulama. Awalnya itu iblis, kakek moyang mereka. Terus mereka beranak pinak. Maaf ya, mereka itu berhubungannya di kamar mandi. Kalau kita masuk kamar mandi kan suka baca doa kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuth itu setan laki-laki dan khaba'ith setan perempuan. Berarti di situ banyak setan. Makanya kita kalau kamar mandi jangan lama-lama. Disunahkan tuh cepet. Jangan kan gitu, kan orang kamar mandi lama. Kadang kalau zaman dulu koran, kadang HP. Jangan. Rasul itu kalau buang hajat di waktu yang sudah sedikit lagi keluar baru masuk. Nah kalau bahasa kita, jangan terlalu berlama-lama, tempatnya syaitan.
Dan setan paling demen di situ. Kenapa? Karena memang tidak ada sebut nama Allah di situ, satu tempat di atas muka bumi, satu-satunya tempat yang nggak boleh disebut nama Allah di situ doang. Maka setan demen di situ. Makanya kita harus apa? Nah, jangan suka berlama-lama lah. Kalau zaman dulu kan pakai koran, megang ini, tambah rokok. Ngomong tuh nggak pakai kopi. Ngomong ada kamar mandi pakai koran, pakai kopi. Jangan itu bapak. Itu nggak bagus. Dari tempatnya itu tempat nggak bagus. Bukan hanya kesehatan, tapi dari segi itu nggak bagus. Nah, iblis ini beryatanasal. Dulu kakek moyang mereka suka dipanggil apa? Abu Kardus atau Abu Kurdus. Maka itu Abu Kurdus nama panggilannya. Dan dia itu sebenarnya bukannya syaitan. Syaitan itu berasal dari kata-kata al-iblas. Iblis itu dari kata al-iblas. Apa itu al-iblas? Allati yaqnut min rahmatillah. Iblis itu artinya makhluk yang berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena sudah diusir oleh Allah, maka disebutlah iblis atau iblis. Jadi iblis itu adalah makhluk yang jauh dan terputus dari rahmatnya Allah. Itu namanya iblis. Makanya kita nggak boleh pegel-pegelnya kita lagi sama anak nyebut iblis. Anak iblis nih, buah anak marah sambil nyebutin iblis, itu orang makhluk yang terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Itu adalah iblis. Kemudian mereka beranak pinak dan tidak mati sampai akhir kiamat, enggak mati. Dan mereka sudah berjanji untuk menggoda manusia. Saya akan datang ya Allah dari depan mereka. Kalau nggak bisa saya datang dari belakang mereka. Kalau nggak bisa saya datang dari sisi kanan mereka. Kalau nggak bisa saya datang dari kiri. Disebutkan itu kanan kiri depan, maksudnya apa? Dari berbagai penjuru. Ini orang memang kuat nih dalam urusan perempuan. Saya akan goda supaya dia mencuri, karena urusan duit dia nggak kuat nih. Saya goda dari supaya dia mencuri. Oh ini orang kuat dalam urusan uang, tapi urusan perempuan nggak kuat. Saya goda dari segi apa? Perempuan. Jadi semua sisi akan digoda. Atas nggak pernah disebut. Saya akan datang dari atas. Itu maksudnya ikhlas. Kecuali orang illa ibadakal mukhlisin, kecuali orang hamba-hambamu yang apa? Ikhlas, saya nggak bisa goda. Makanya keikhlasan itu yang membuat iblis tidak bisa menggoda seseorang. Maka mereka berjanji itu sampai hari kiamat. Jadi kalau ditanya apakah iblis pernah pengen pensiun, nggak pernah. Itu bercandaan benar yang katanya iblis ternyata mau pensiun, ternyata nggak diizinin. Emang bukan dia minta. Dari awal dia memang sudah berikrar sampai apa? Hari kiamat. Nggak ada cerita apa iblis mau pensiun. Memang ada cerita di zaman Nabi Musa. Ada cerita, wahai Musa, saya taubat deh, kata iblis datang ke Nabi Musa. Taubat bagaimana? Ya supaya laknat Allah, kutukan Allah diangkat dari saya dapat ampunan dari Allah. Bagaimana sih? Coba deh kamu jadi penengah, wahai Musa, minta di semua, saya pengen istirahat, nggak mau lagi godain orang. Nabi Musa minta dong sama Allah, ya Allah, nah alhamdulillah nih iblis mau taubat nih. Mungkin mau pensiun kali, nggak mau godain lagi. Terus bagaimana ya Allah caranya supaya dia bertobat? Iya, dulu kan dia salahnya itu gara-gara tidak mau sujud sama Nabi Adam. Dia sujud sama Allah, sujud. Iblis sujud. Iblis itu diciptakan sebelum Nabi Adam 1000 tahun. Jadi sebelum ada manusia, iblis sudah ada dulu 1000 tahun. Selama 1000 tahun dia ibadah kepada Allah dan tidak pernah tidak sujud. Selama 1000 tahun. Dia itu maksiatnya gara-gara disuruh sujud sama Nabi Adam. Makanya kalau orang nggak mau sujud sama Allah, iblis bilang, gila nih orang. Gilanya kenapa? Sama Allah nggak mau. Saya nggak pernah, saya nggak mau. 1000 tahun saya sujud sama Allah. Cuma sama orang saya nggak mau. Ini orang sama Allah aja nggak mau, apalagi sujud sama orang. Ini parah nih orang nih. Jadi orang yang nggak mau sujud sama Allah itu iblis bingung. Gila, sama Allah berani banget nggak mau sujud. Cuman karena ini orang disayang sama Allah, nggak langsung dikutuk. Ini subhanallah, umat Nabi Muhammad ini luar biasa, dia sayang sama Allah. Kalau enggak, kata iblis, ya Allah, saya di 1000 tahun sujud aman, gara-gara sekali nggak sujud sama Nabi Adam dikutuk saya. Ini manusia seumur hidup nggak pernah sholat kecuali Idul Fitri. Idul Fitri doang nongol, Idul Adha nongol. Ini kok nggak dikutuk-kutuk tuh orang. Zaman Nabi Musa, orang disuruh jangan kau ngambil ikan. Itu waktu itu nongolnya ikan di hari Sabtu. Jangan kau ambil ikan. Ikan nongol hari Sabtu. Si Bani Israel itu nggak ngambil ikan. Kata Nabi Musa nggak boleh ngambil ikan. Terus ini ikan tumben. Ini kalau hari Sabtu minggir dia. Godain, ya Allah, ikan nongol lagi hari Sabtu. Hari lain hilang tuh ikan. Akhirnya Bani Israel tuh ikan minggir, dikasih jaring. Jadi ini pinggiran ke pantai, dijaringin. Jadi nggak diambil, dijaringin. Sehingga dia nggak bisa apa? Nggak bisa ke tengah kan, dijaring. Dia ibadah.
Habis ibadah selesai, hari Minggunya diambil. Kata Nabi Musa nih, apa? Ini khidlah, ini makar nih. Memang bener dia nggak ngambil, tapi dia apa Allah bilang? Kunu kiradatan khasin, jadilah monyet yang terkutuk kalian. Sudah ngambil. Sekali ngambil jadi monyet. Kita nggak Jumatan berkali-kali nggak jadi monyet. Allah sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Oh, ini padahal dia tetap ibadah loh. Hanya jaroin doang, jalis begitu doang. Itu dikutuk jadi monyet. Oh, kalau Allah nggak sayang sama umat Nabi Muhammad nggak tahu deh jadi apa. Alhamdulillah luar biasa kita mulia gara-gara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kata Allah, karena dia melanggarnya terhadap Adam nggak mau sujud, maka saat ini tuh kuburannya sujud di sama Nabi Adam. Kesalahannya di situ, ya minta maaf situ sujud. Kalau dulu nggak mau sujud, ya udah sekarang sujud, akan aku ampuni. Kata iblis, sujud Nabi Adam. Iya. Kata Nabi Musa begitu, suruh sujud, kata Allah. Hidupnya sih nggak mau, apalagi udah mati. Akhirnya nggak mau juga. Akhirnya dia kena kutuk juga. Lihat sombongnya itu apa? Karena bukannya kenapa? Karena sombong. Karena iblis itu sudah bilang, ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia diciptakan dari tanah, saya dari api. Maka gengsi ini, maka kata ulama, sombong itu menyebabkan orang menutup kebaikan semuanya. Dia bilang, hidupnya saya nggak mau, apalagi udah mati, ya udah mendingan dikutuk deh saya sampai hari kiamat. Gara-gara itu doang tuh, subhanallah, akhirnya kata-kata pensiun nggak ada. Untuk apa? Iblis. Adapun setiap orang maksiat nyalain setan, salah. Jangan disalahin setan. Antum fala talumanna illa, jangan kalian melaknat, mencaci maki kecuali diri kalian sendiri. Lumu anfusakum, cacilah dirimu sendiri, jangan caci. Nanti di hari kiamat, dalam Al-Quran, nanti di hari kiamat orang akan nyari, kenapa kamu masuk ke neraka Sakor, kenapa kamu masuk neraka Jahannam? Ya Allah, saya minta tanggung jawab sama iblis. Iblis datang, iblis bilang, enak aja katanya, ngajak-ngajak saya. Memang saya pernah maksa, saya kan cuma ngajak. Emang kan bener, iblis pintar juga. Dia nggak bilang, emang saya pernah maksa kamu, saya tarik kamu minum narkoba, saya tarik kamu untuk berzina. Enggak. Saya bilang, enak tuh, enak kan cuma ngomong begitu doang. Terus kamu mau, berarti jangan salahin saya. Saya kan cuma ngajak doang, saya nggak pernah maksa Anda. Kalau dipaksa oleh saya, baru kita bisa nyalain apa? Dia kan cuma ngerayu doang. Tuh enak tuh kayaknya, Homer tuh enak tuh kayaknya. Tuh kayaknya zina enak tuh, itu maksiat tuh enak. Kita mau, ya udah kata iblis. Jadi jangan nyalain saya dong. Kecuali saya tarik kamu, saya tikam, saya tarik, saya tekep, makan, minum, nah itu lain, saya yang salah. Tapi karena saya ngajak doang, antum mau, maka jangan disalahkan saya. Akhirnya di yaumil qiyamah para iblis, para syaitan berlepas diri. Saya tidak bertanggung jawab, saya cuma ngajak, ngerayu saja. Saya tidak pernah maksa mereka, maka saya tidak bisa dihukum. Dan akhirnya Allah bilang, salahkan diri kalian, jangan salahkan apa? Iblis. Jadi salah tuh yang nyalain iblis mulu. Jadi yang salah adalah apa? Kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih Habib. Akhirnya kita sampai di penghujung acara sore hari ini. Sebelum acara diakhiri, mungkin setelah ini akan ada bacaan doa dari Habib. Tapi sebelum itu, saya selaku pembawa acara di sini mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau perbuatan yang baik sengaja maupun tidak. Untuk acara selanjutnya yaitu Habib, silakan memimpin doa. Waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbulan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai penutup acara pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.